Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, kita kembali berjumpa dalam pertemuan yang luar biasa. Pertemuan yang insya Allah ya terbaik di atas muka bumi ini. Kenapa? Amin ya Allah. Ya, amin. Kenapa? Karena kita berjumpa untuk Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, khairukum Assalamualaikum. Al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, maka terus belajar biar menjadi orang terbaik. Ya, Insyaallah. karena kita mempelajari kitab terbaik. Maka ini adalah pertemuan terbaik. Ya, baik. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini masuk pertemuan ke-14 ya. Jadi memang setiap pertemuan itu ada satu materi lagi dapat. Jadi gitu ya, materi baru. Nah, pertemuan ke-14. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, kita mau dengar dulu semangatnya. Paham Al-Quran? Mudah, insya Allah. Sekali lagi, paham Al-Quran? Mudah, insya Allah. Iya. Baik. Pekan kemarin, persis pekan kemarin, kita sudah belajar fi'il madhi yang majhul. Apa artinya fi'il madhi majhul? Kata kerja pasif dengan 2 garis. Oke, kata kerja apa? Kata kerja lampau pasif. Lampau pasif. Ya, lampau pasif. Ya, polanya masih ingat? Masih. Insyaallah. Polanya adalah seperti yang di layar nih. Ya. Ya, coba siapa yang mau ulang? Coba Ibu Emma. Ya, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Fu'ila fu'ilu, fu'ilta fu'iltum, fu'iltu fu'ilna. Artikan. Fu'ila dia telah dikerjakan, fu'ilu mereka telah dikerjakan, fu'ilta kamu telah dikerjakan, fu'iltum kalian telah dikerjakan, fu'iltu aku telah dikerjakan, fu'ilna kami telah dikerjakan. Iya, seperti itu. Sudah setoran semua ya, insya Allah ya? Iya. Sudah, insya Allah. Jadi, ciri-ciri fi'il madi yang majhul adalah huruf pertamanya itu dhammah. Ya, huruf pertamanya dhammah. Kemudian huruf keduanya kasroh. Ya. Fu'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sama ya. Jadi kalau ada waw di belakang siapa? Mereka di. Tak di belakang berarti kamu. Ya kan? Kamu di. Ya kan? Kamu di, ya. Tum kalian. Kalian. Ya, tetap sama. Jadi sama semua. Tinggal tambah di saja. Ya. Jadi tinggal dirubah sedikit saja Bapak Ibu ya. Dari bentuk madi yang biasa. Fi'il madi yang biasa kan bunyinya bagaimana? Fa'ala. Itu fi'il madi yang biasa. Jadi kalau hafal yang biasa maka ke majhul dirubah ke majhul gampang ya. Kemudian di terjemahannya tinggal ditambah di. Ya. Di. Nah, kemudian kalau bisa tadi pola yang tadi ya, kalau Bapak Ibu bisa merubah atau sudah hafal ya dan paham pola fi'il madi majhul,
kata kerja lampau pasif, ya, kata kerja lampau pasif, ya, polanya seperti ini, maka itu artinya 6 kata ini juga Bapak Ibu bisa merubahnya. Ya, berarti kata ibadah. Ibadah itu kan asalnya abada, berarti menjadi Ubida. ubida. Sudah, tinggal gampang lanjutkan ke bawah, ya kan? Nah, zikir. Zikir itu kan Zukiro. zakaro. Berarti Dakaro. jadi Zukiro. dzukiro. Nah, kan tinggal lanjutkan ke bawah, gampang. Dzukiro, dzukiro. Nah, kemudian syukur. Syukur itu kan asalnya syakaro. Dakaro. Kalau dirubah Sakaro. jadi majul jadi Sukiro. syukiro. Disyukuri kan. Begitu pula dengan ilmu. Ilmu itu kan kata kerjanya alima. Alima. Berarti menjadi Ulima. ulima. Kan gitu. Jadi dia telah diketahui atau diilmui kan. Kemudian amal. Asalnya kan amila. Amila. Menjadi Umila. umila. Sudah. Pokoknya tahu bagian atas ke bawah gampang. Ya, begitu pula dengan yang 4 huruf. Anfaqo menjadi Unfiku. unfiqo, dia telah diinfakkan. Unfiku. Ya, dia telah diinfakkan. Infakkan. Coba kita misalnya kita rubah kata ibadah ya sama-sama ya. Ibadah berarti menjadi ubida. Ubida. Oke, 1, 2, 3. Ubida. Ubidu. Ubida. Ubidtum. Ubidna. Ubida, dia telah disembah. Sembah kan sama ibadah sembah. Ya, disembah. Terus ayo. Ubidu. Mereka telah disembah. Ubidu. Kita kamu telah disembah. Ubitum kalian Kalian disembah. disembah. Ubidnya kami telah Umatnya disembah. kami telah disembah. Oke. Ya, baik. Kita minta Ibu. Ini sudah setoran semua? Sudah, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, sudah setoran. Ibu Edri. Saya, Ibu Ustaz. Edri coba. Ibu sudah setoran audio ya? Sudah, Ustaz. Oke, coba Ibu pola fiil madi dan satu contoh yang Ibu sudah setorkan, dengarkan di kelas ini. Silakan. Fi'il madi majhul, Ustaz. Ya, pola wazan fiil madi majhul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wazan fi'il madi majhul. Fu'ila fu'ilu. Fu'ilta fu'iltum. Fu'iltu fu'ilna. Fu'ila, dia telah dikerjakan. Fu'ilu, mereka telah dikerjakan. Fu'ilta, kamu telah dikerjakan. Fu'iltum, kalian telah dikerjakan. Fu'iltu, aku telah dikerjakan. Fu'ilna, kami telah dikerjakan. Contoh satu kata infak. Unfiqo. Unfiqo, unfiku. Unfikta, unfiktum. Unfiktu, unfikna. Unfiqo, dia telah diinfakkan. Unfiku, mereka telah diinfakkan. Unfikta, kamu telah diinfakkan. Unfiktum, kalian telah diinfakkan.
Unfiktu aku telah diinfakkan. Unfikna kami telah diinfakkan. Dah Ustaz. Oh, sorry. Ustaznya hilang. Ibu Edri. Iya sudah Ustaz. Oke, bagus, bagus ya. Sekarang 6 kata ini Ibu lihat yang ada di layar. Saya Iya. akan random ya. Saya akan tanya Ibu ya Iya. dan menebak artinya. Ya Ustaz. Unfiktu. Unfiktu Sembah. aku telah diinfakkan. Oke. Ulimna. Ulimna. Kami telah diketahui. Bagus. Ubideta. Ubideta. Kamu telah disembah. Bagus. Ya, luar biasa. Berarti sudah paham ya. Oke, terima kasih Bu Edri. Ya, makasih Ustaz. Oke, kita random lagi, kita acak lagi siapa yang akan kita minta. Ibu Nunung sudah setoran di grup? Sudah Ustaz. Oke, coba Ibu wazan fiil madi majhul dan satu contoh. Silakan. Boleh itu ya apa aja gitu ya? Wazannya dulu, wazan aslinya dulu yang fu'ila. Wazannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fu'ila fu'ilu fu'ilta fu'iltum fu'iltu fu'ilna fu'ila dia telah dikerjakan fu'ilu mereka telah dikerjakan fu'ilta kamu telah dikerjakan fu'iltum kalian telah dikerjakan fu'iltu aku telah dikerjakan fu'ilna kami telah dikerjakan. Ya. Saya pilih kata itu amal. Ya, Pak Ustaz. Amila amilu. Amilta amil. Ulang Ibu, kita sekarang belajar majhul loh, majhul. Iya. Maaf Ustaz lupa. Umila umilu. Umilta umiltum. Umiltu umilna. Umila dia telah diamalkan. Umilu mereka telah diamalkan. Umilta kamu telah diamalkan. Umiltum kalian telah diamalkan. Umiltu aku telah diamalkan. Umilna kami telah diamalkan. Oke. Sudah, Ustaz. Baik, sekarang Ibu Nunung menebak arti dari 6 kata ini. Kita akan random ya. Masih tentang fi'il madi majhul. Ya. Dzukirna. Dzukirna kami telah diingatkan. Bagus, kami telah diingat ya. Diingat. Oke. Kemudian ubidna. Kami telah disembah. Oke, bagus. Ya, ini hanya contoh ya, bahwa kalimatnya itu begitu. Tapi kan dalam kenyataannya nggak ada. Kami disembah itu nggak ada. Ini cuma, maksudnya polanya begitu. Artinya seperti itu ya. Kalaupun ada ya, ya kan. Kemudian syukirtu. Syukirtu, aku telah mensyukuri. Bukan mensyukuri, Aku telah disyukuri. Jangan lupa majhul itu di ya. Oh iya. Oke. Aku telah disyukuri. Di ya. Oke, bukan. Kalau mensyukuri beda lagi. Mensyukuri berarti dia bukan yang majhul, itu yang biasa. Iya. Oke ya. Baik. Insyaallah yang lain nanti menunggu giliran berikutnya ya. Terima kasih. Itu bentuk pengulangan saja review kita.
Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kita masuk pelajaran baru ya. Kita masuk apa? Pelajaran baru. Kalau kemarin fi'il madi majhul, berarti sekarang apa? Fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari majhul. Nah, ini juga mudah ini, Bu. Ya, ini juga mudah. Kenapa mudah? Karena mirip dengan fi'il mudhari yang biasa. Coba Ibu Eti, yang mana tuh fi'il mudhari yang biasa itu yang mana? Fi'il mudhari Yang biasa. Masih ya ingat polanya, wazannya? iya Yang dulu, yang fi'il mudhari tapi yang biasa. ya yaf'alu Nah, ya coba Ibu lantunkan. fi'il mudhari yaf'alu ya kan tadi Ya, bilang wazan fi'il mudhari. wazan fi'il mudhari yaf'aluna taf'aluna af'alu naf'alu Oke. yaf'alu aku yaf'alu dia telah Fi'il mudhari nggak pakai telah. Oh iya. pakai telah. Lalu dia dikerjakan. Ini yang biasa, Ibu. Ya, masih yang biasa dulu. Yaf'alu Dia mengerjakan. dia telah bekerja ya, dok? Ya kerja. Mengerjakan tanpa telah. Mengerja. Dia Yaf'alu, mengerjakan. dia tanpa telah. mengerjakan. Yaf'aluna mereka mengerjakan. Yang lain menyimak dulu ya. Terus berarti Taf'alu kamu mengerjakan. Taf'aluna kalian mengerjakan. Af'alu aku mengerjakan. Naf'alu kami mengerjakan. oke. Itu adalah fi'il mudhari yang biasa ya. Nah, kalau yang sekarang fi'il mudhari yang majhul. Majhul. Kalau hafal dan paham fi'il mudhari yang biasa, maka yang majhul juga mudah. Karena hanya berubah sedikit saja. Ya. Nah, ini dia. Ini adalah wazan. Fi'il Ya, mudhari. selalu ingat ya, wazan. Wazan itu Wazan. pola. Ini adalah wazan Fi'il fi'il mudhari mudhari majhul. Ya. Ciri-cirinya Ada adalah di buku Pak, di kertas berapa? Di halaman berapa? 126. nah 126. 125. 126 ada ya. 125. 124. 124. Ya sama boleh lah mana-mana juga. Jadi 124. berapa? Saya belum lihat. 126 ya? 124 saya Oh, juga. 124. 124 Ustaz. Fi'il mudhari majhul. Baik, saya jelaskan dulu ya. Ini yang di layar ini atau yang di bukunya Ibu, ini adalah pola fi'il mudhari majhul. Apa ciri-cirinya? Huruf pertamanya dhamma. Huruf pertamanya apa, Dom? Doma. Dhamma u dia. Yuk. Kemudian huruf sebelum terakhir atau ya, huruf sebelum terakhirnya kan kita patokan yang atas ya, fathah. Nah, maka bunyinya adalah yuf'alu. Coba semuanya bilang yuf'alu. Yuf'alu. Nah, ya, beda kan dengan yang biasa kan? Kalau yang biasa apa? Yaf'alu. Ah, berarti bedanya cuma di huruf pertama saja. Kalau yang biasa kan yaf'alu mengerjakan. Kalau dikerjakan berarti tinggal ganti dhamma saja huruf pertamanya. Yuf'alu. Ya berarti yuf'alu artinya dia dikerjakan ya. Yuf'alu dia dikerjakan. Ya. Lanjut, kalau mereka tinggal tambah wawunun saja seperti yang dulu-dulu. Biasa. Ya, yuf'aluna. Mereka dikerjakan. Kerjakan. Kalau kamu ya tinggal taknya diganti jadi tu. Tuf'alu. Nah, ya, taknya diganti jadi tu. Jadi apa? Tuf'alu. Kamu dikerjakan. Bagaimana kalau kalian? Sama juga jadi tuf'aluna. Aluna. Nah, bagaimana kalau aku dikerjakan?
Uf'alu. Alu. Bagaimana kalau kami dikerjakan? Naf'alu. Alu. Nuf'alu. Nah, ya itu bedanya ya. Jadi bedanya dengan yang fi'il mudhari biasa ya adalah huruf pertamanya aja harokatnya dijadikan u, bunyinya u, vokal u ya, dhammah. Maka cara menghafalnya seperti ini. Wazan fi'il mudhari majhul. Yuf'alu yuf'aluna, tuf'alu tuf'aluna, uf'alu nuf'alu. Yuf'alu dia dikerjakan. Yuf'aluna mereka dikerjakan. Tuf'alu kamu dikerjakan. Tuf'aluna kalian dikerjakan. Tuf'alu aku dikerjakan. Nuf'alu kami dikerjakan. Nah, bisa semuanya? Insya Allah. Sama-sama ayo. Hidupkan mikrofonnya kita sama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Yuf'alu Yuf'aluna. Tuf'alu tuf'aluna. Tuf'alu nuf'alu. Yuf'alu dia dikerjakan. Yuf'aluna mereka dikerjakan. Tuf'alu kamu dikerjakan. Tuf'alu kalian dikerjakan. Tuf'alu aku dikerjakan. Tuf'alu kami dikerjakan. Oke. Jadi untuk mengetahui apakah dia mudhari majhul bisa juga dikenali dengan garis apa? Garis merah. Garis merah. Ah, garis merah 2. Dua garis merah. Atau 2 garis merah ya. Baik, kita lihat contohnya di dalam Al-Qur'an. Ini kan masih polanya. Kita lihat apa contohnya di dalam Al-Qur'an. Yang model begini ya. Tentu tidak banyak. Kalau pasif itu nggak terlalu banyak di Al-Qur'an. Tapi harus tahu polanya. Oh, ini polanya. Nah, ini dia. Yang pertama adalah yuf'alu. Dia dikerjakan ya. Yuf'alu. Kata pertama itu yuf'alu, dia dikerjakan. Mana contohnya di Al-Qur'an? Nah, ini Bapak Ibu. Lam yalid walam yulad. Nah, ini yang yulad ini yulad. Nah, berarti yulad ini sudah pasti terjemahannya pasti ada kalimat di. Ya. Ya kan? Makanya di terjemahannya itu dilahirkan atau diperanakkan kan? Kan yalid melahirkan. Yalid yang lam yalid, yalid itu melahirkan. Oh, lam yalid. Yalid ini kan yang biasa nih, fi'il mudhari yang biasa yalid. Kalau yulad itu berarti yang majhul. Yulad. Dilahirkan atau diperanakkan ya. Oke. Itu contohnya aja. Nggak terlalu banyak sih di Al-Quran ya. Yang penting tahu polanya. Ada lagi tuh di Al-Baqarah. Contoh dia majhul, mudhari majhul. Yang Bapak Ibu sudah terjemahkan dulu. Apa itu? Yusola. Yufsiduna. Bukan itu. Yang tanda panah ini. Oh ya. Yusola. Yusola ini adalah mudhari majhul. Yusola kan dari kata apa namanya? Silah. Sambung, menyambung kan? Berarti yusol disambungkan. Ya, disambungkan. Ada di kan depannya di kan yusol. Oke. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah mereka dikerjakan. Yuf'aluna. Ya, betul ya. Ya. Sebentar ya. Memalukan. Kalau kita belajar abjad itu memalukan. Contoh EIT apa? Oke. Yuf'aluna mereka dikerjakan. Mana contohnya di Al-Qur'an? Yunsoruna.
Nah, yunsoruna. Yun Bapak Ibu, soruna. yunsoruna ini memang kata warna hitam ya. Katanya warna hitam, artinya sulit. Tapi kita tahu ini adalah pola apa? Mudhari 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 majhul. garis majhul. mudhari majhul. Majhul. Ya, berarti Garis ada dua merah. kata di. Di. Nah, Ditolong. ya, ditolong ini artinya. Berarti Ditolong. ada waw nun di belakang mereka. Berarti Mereka yunsorunya atau ditolong. yunsoruna artinya mereka Tolong. Ditolong. mereka ya, ada waw nun kan. Sesuai kan yuf'aluna, mereka dikerjakan. Yunsoruna, mereka ditolong. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Kamu dikerjakan berarti tuf'alu ya kan? Tuf'alu. Contohnya kalau kamu mana? Nah ini Huruf ada ta. di Al-Baqarah juga. Ah, Tus'alu. Alu. Alu. Tus'alu itu dari kata soal. Oh. Ya, Kamu disoal apa? di soal itu ditanya, ya kan? Berarti Kan tus'alu kamu artinya ditanya. Kamu ditanya. kamu ditanyakan, ya, kamu ditanyakan. Wala tus'alu dan kamu tidak ditanya, ya kan? An tentang ashabil jahim, ya, orang penduduk neraka jahim, ya. Berarti tus'alu artinya kamu di. Ya. Kita itu aja contohnya ya. Jadi nggak banyak di Al-Quran sedikit, tapi harus tahu polanya. Ya. Harus tahu polanya. Baik. Inilah pola atau wazan fi'il mudhari majhul. Siap kita hafal lagi nanti? Kalau mudah ya, hanya 6, kayak biasa hanya 6. Terus polanya itu beda sedikit saja dari mudhari yang biasa. Ya, tinggal tak jadikan vokal u depannya, dhammah. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini terkait pola ini? Sudah paham ya? Pertanyaannya terkait pola ini Pak, aja. tadi yang contohnya, Pak. Ya. Pak, yang tadi contohnya kan ada diperintah. Tapi kenapa pakai diperintahkan? Jadi harus selalu pakai kan gitu, Pak. Yang mana? Akhirannya. Yang tadi contoh Bapak. Kan ada diperintah kata. Tapi Bapak bilang diperintahkan. Mana diperintah? Dipakai. Yang mana tuh? Yang mana? Yang tadi, Pak. Nah, itu. Terus apa ya tadi tuh? Yang artinya Lalu ditanya. ya, jadi ditanya, tapi ditanyakan gitu. Enggak, ditanya aja. Oh, ditanya ya. Terima kasih, Pak. Ya, ditanya aja ya. Enggak perlu pakai kan. Ustaz, Ya. berarti fi'il mudhari majhul ini hanya huruf pertama aja yang domah ya, Ustaz ya. Betul. Yang lainnya ikut Taf'alu, kayak fi'il mudhari yaf'alu, yang biasa. yuf'alu. Betul. Iya. Depannya aja yang Depannya aja. depannya aja yang berubah-berubah. Yang ubah, iya. Oke, makasih. Oke. Kalau wajan maklum itu teh apa artinya? Apa, Bu? Wajan maklum Maklum. Apa? artinya apa? Oh, wazan. Maklum. Maklum. Di Majhul mana tuh? kali, Bun. Kan ada majhul, ada maklum. Oh, maklum itu yang biasa. Biasa. Maklum lawan dari majhul. oh. Ulangi ya, maklum lawan dari majhul. Kalau majhul kan Jadi pasif. artinya Kalau majhul pasif kan? ini biasa gitu. Paham Ya. nggak? Berarti kalau maklum berarti ya aktif, yang biasa itu maksudnya. Oke, paham ya? Ya. Oke. Makasih, Pak. Ya. Iya, ada lagi? Sudah ya? Insya Allah bisa ya. Insyaallah. Oke, coba kita latihan ya. Kita latihan merubah kata ke 6 kata ini lagi. Kita coba 6 kata ini kita random. Kita latihan. Kalau tadi kan masih polanya. Kita coba pakai 6 kata selain yuf'alu. Berarti kalau ibadah jadi apa? Ubid. Ubadu.
Yu yu'badu. Kan yuf'alu berarti Ibadah. kalau ibadah jadi Yu'bada. yu'badu ya. Yu'bada. Yu'badu. Yu'badu. Kalau zikir Badu. kan yadhkuru yang biasanya. Berarti jadi yudhkaru. Yudhkaru ya. Oke, kalau syukur kan yashkuru, berarti kalau pasif jadi yushkaru ya, disyukuri. Baik. Oke, kalau berilmu kan kalau yang maklum atau yang biasa itu kan ya'lamu, berarti jadi yu'lamu. Cukup atasnya aja, yang bagian atas itu aja kan tahu kan. Kalau tahu ke bawah kan menyesuaikan. Kemudian beramal. Yu'lamu. Kalau beramal berarti kan Amal jadi yu'malu. Bagus. yu'malu. Ya, kan ya'malu aslinya ya'malu menjadi yu'malu. Begitu juga dengan diinfakkan. Jadi apa? Yunfaku. Yunfaku. Ya, diinfakkan. Ya. Baik, coba kita minta ya Ibu Neneng. Siapa? Coba latihan Bu, bisa nggak? Ibu rubah kata Wajannya dulu, Pak. ya. Dari wajannya dulu. Kan wazannya sudah tahu. Coba langsung pilih satu kata Ibu. Coba Ibu mau rubah kata mana? Ilmu aja. Ilmu berarti jadinya apa? Ulamu. Enggak, pakai ya depannya. Yu'lamu. Itu. Yu'lamu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'lamuna. Tu'lamuna. U'lamu. Nu'lamu. Betul. Artinya? Yu'lamu. Dia diketahui. Betul. Yu'lamuna, mereka diketahui. Tu'lamuna. Tu'lamu dulu. Tu'lamu, mereka kamu diketahui. Tu'lamuna, kalian diketahui. U'lamu, aku diketahui. Nu'lamu, kami diketahui. Oke, bagus ya, bagus. Ya, seperti itu aja. Jadi semuanya insya Allah bisa ya. Nanti kalau diminta setorkan atau tasmikan wazan fiil mudhari majhul dan pilih satu kata, bisa ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, itu polanya. Ya, di Al-Quran ada tapi nggak terlalu banyak. Tapi penting untuk kita tahu supaya membantu kita dalam menerjemahkan ya. Karena yang pasif-pasif itu kan apa namanya nggak terlalu banyak di Al-Quran. Jadi dikenali juga dengan garisnya merah 2 ya. Pokoknya kalau ada garis merah 2 berarti itu di. Begitu aja dulu. Itu yang paling mudahnya begitu. Ya, kalau ada garis merah 2 itu berarti ada di situ. Ya. Tinggal siapanya kan sudah tahu. Apakah mereka, kamu, kalian dan seterusnya ya. Nah, ini ada. Berarti kita sudah belajar berapa wazan, Bu? 6. Berarti ini ada 6 wazan ini, Bu. Nah, di bukunya ada itu di halaman berapa itu? Yang wazan lengkap ya. Sudah dengan majhul-majhulnya. 126. Nah, di halaman 126. 126 di situ ada wazan lengkap. Wazan lengkap itu maksudnya madi mudhari isim fa'il fil amr. Iya, madi majhul, majhul, san mudhari majhul. Iya. Artinya apa? Satu kata bisa berubah sampai 6 kali begini. Sampai 6 wazan. Bisa dirubah menjadi 6 wazan. Ya, siap-siap nanti ini juga ada setorannya ya.
Oke, kita mau kasih contoh dulu. Ya, 6 wazan ya. 6 wazan. Siapa yang mau praktekkan setoran 6 wazan? Waduh. Kan sudah hafal, yang 4 kan sudah lewat. Bahkan sudah kita ujiankan. Yang 4 wazan pertama. Tinggal tambah 2 wazan kan, artinya kalau saya kasih kata ibadah, rubah kata ibadah ke 6 wazan. Oh, itu banyak sekali itu. Ke 6 wazan. Iya. Nah, insya Allah bisa. Yang penting tahu kata pertamanya abada. Wah, itu sudah bisa di ini. Coba ya, kita tes, pasti bisa. Saya sebutkan dulu namanya ya. Pak Sabta. Pak Sabta, kalau bisa lihat di ini aja, jangan lihat di buku. Di bukunya ada contohnya, tapi saya ingin kita mau lihat apa namanya. Sebelum kita lihat contoh di buku, kita sudah bisa dengan melihat polanya saja. Ya, boleh lihat polanya, boleh. Ini kan polanya masih pakai fa'ala ya. Saya akan kasih kata abada. Abada. Rubah ke 6 wazan, Pak. Ini baru pertama kali ya, merubah 6 wazan. Kalau dulu kan perintahnya itu 4 wazan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja Pak ya. Ya, Ya'bud. langsung aja. Nggak usah bilang madi, mudhari, nggak usah. Ya. Langsung terus. Ya. Abada ya'budu abid. Bukan begitu, Mu'bid. bukan begitu Pak. Madi dulu semua kasih ke bawah. Seperti biasa. Oh. Oh iya. Abada abadu. Nah. Abada ya abada abadu. Terus abatal abatum abatu abadna. Langsung artinya dulu. Itu sebelum pindah ke mudhari. Abada dia telah beribadah. Yes. Abadu kamu telah beribadah. Diingat-ingat lagi Pak. Diingat-ingat lagi. Abadu mereka telah beribadah. Abata kamu telah beribadah. Abatum kalian telah beribadah. Abatu aku telah beribadah. Abatna kami telah beribadah. Ya Ustaz. Terus Langsung kemudian ya lanjut. Ustaz ya. Langsung aja. Ya'buduna ta'buduna a'budu na'budu. Ya'budu dia beribadah. Ya'buduna mereka beribadah. Ta'budu kamu beribadah. Ta'buduna kalian beribadah. A'budu aku beribadah. Na'budu kami beribadah. Abiduna abidin. Abidah. Abidat. Abid. Orang-orang yang beribadah. Coba diingat-ingat lagi Pak. Abid. Abid orang-orang. Orang satu. Abid orang-orang. Oh, satu aja orangnya kalau pertama itu. Yang beribadah. Oh ya Ustaz. Lupa Ustaz. Abid orang yang beribadah. Abiduna mereka. Langsung dua-duanya disebut Pak. Orang-orang yang abidina orang-orang yang beribadah. Abidah perempuan orang perempuan yang beribadah. Abidat perempuan dua kali perempuan yang perempuan yang beribadah.
Ya Ustaz, gitu Ustaz ya. Ya, langsung fi'il amarnya ada 2. Fil amar Ubud. ibad. U. Kalau Ah, dia Oh ya. Ubid ya Ustaz ya. Ya, ubud. 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 Beribadalah. Beribadalah kamu. Kalian beribadalah. Beribadalah kamu. Iya, beribadalah kalian. Ubud, Ubud. beribadalah kamu. Ubudu, beribadalah kalian. Oke, masuk ke majhul sekarang. Ubida, ubidu. Oke. Ubita, ubitum. Ubitu, ubidna. Ubida, dia telah dikerjakan. Ubitu, Dia telah diapa? Sembah. Ubida. Disembah. ubidu, Diibadahi atau ubita, dia disembah? telah disembah. Ubitu, mereka telah disembah. Ubita, kamu telah disembah. Ubitum, kalian telah disembah. Ubitu, aku telah disembah. Ubitna, kami telah disembah. Tukbaduna. Diulang. Yuk baduna. Tukbaduna. Nukbadu. Yukbadu, mereka disembah, dia disembah. Bagus, terus. Yukbaduna, mereka disembah. Tukbadu, dia disembah. Diulang. Tukbadu, kamu disembah. Tukbaduna, kalian disembah. Ukbadu, aku disembah. Nukbadu, kami disembah. Oke. Alhamdulillah. Sudah bagus ya? Kurang lancar. Ustaz. Masya Allah. Ini wajar ya, wajar. Masih ada tadi sendat-sendat karena memang tadi refleks tiba-tiba kan langsung 6 wazan. Biasanya kan 4 wazan. Iya. Tinggal dilancarin aja, Ustaz. Iya. Tapi yang jelas ibu-ibu paham ya maksudnya ya. Jadi sampai hari ini kita sudah belajar 6 wazan. Artinya apa? Kita harus memiliki kemampuan merubah kata ke 6 pola itu. Caranya adalah dengan menghafal wazannya itu. Maka kata yang kita kasih nanti bisa ibu rubah sendiri. Dengan artinya ya. Ada pertanyaan untuk 6 wazan ini? Masih keliru-keliru aja, Ustaz. Insya Allah bisa ya. Kan yang 4 wazan ini kan sudah dulu. Sebelum ujian kita sudah selesaikan 4 wazan sebelumnya. Ya kan cuma hanya tambahan 2 saja ini. Dan ini kita sudah clear kan? Iya. Ya, cuma tinggal digabung aja 4 tambah 2 itu. 4 tambah 2. Disambung-sambung terus ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ya boleh nanti Bapak Ibu latihan ya. Latihan merubah 6 kata ini. Ini ada berapa kata ini? 6. 1, 2, 3, 5. 4, 5. Oh, ada 5 kata ya. Ada 5 kata ini dirubah ke 6 wazan, bisa latihan-latihan ya. Nah, insyaallah. Infaknya nggak ada. Iya, nggak ada infak. Dia diinfakkan. Harusnya ada ya. Tapi cukuplah 5 ini ya. Ya. Maksudnya untuk latihan. Tapi kalau dalam setoran nanti cukup 1 aja pilih. Ya. Oke. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan kita masuk terjemahan. Kita masuk terjemahan ya. Ya, Ustaz. Oke, kita break dulu 5 menit ya. Ya. Kita break dulu 5 menit. Setelah itu kita masuk menerjemahkan Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 38 sampai 48. Oh ya, 38 sampai 48 ya.
48. Ya. Semuanya sudah setoran ya? Siap-siap Oke. dapat jatahnya nanti satu-satu ayat ya. Insya Allah. Oke. Baik, kita break 5 menit. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala Ya. sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, kita break dulu ya. Silakan. Ya, Ustaz. Masuk lagi nanti. Iya. Terima kasih Ustaz. Ini ada Ustaz Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik. Pak Agus, ada Pak Agus? Udah di jalan kayaknya beliau ya. Mohon maaf, saya masih Oh iya, di jalan. Pak nyetir Suhadi ini, ya, Pak. ya Pak. Pak Suhadi ada? Oke, kita minta Pak Herman. Pak Herman ada? Ya, Ustaz. Bapak sudah setoran di grup ya atau belum? Belum, Ustaz. Oh belum. Tapi bisa Pak ayat pertama. Dicoba, Ustaz. Ya, silakan Pak. Diterjemahkan nanti. Koreksinya nanti belakangan aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ahbitu minha jami'a. Fa imma yatibayyanakum min hudan faman tabi'a huda fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qul nahbitu minha. Kami berfirman, turunlah kalian minha dari semuanya. Iya. Fa'ima. Kemudian jika ya'tiyakum datang kepada kalian minna dari Ini. hudan petunjuk paman barang siapa ya tabi'a huda petunjuk paman, maka barang siapa yang taba'a mengikuti hudan petunjukku, fala maka tiada khaufun kekhawatiran alaihim atas mereka, wala dan tidak hum mereka yahzanun bersedih. Ustaz, halo. Ya, oke, terima kasih Pak Herman. Ya, lanjut dulu ya, Ibu Edri. Ayat berikutnya. Iya, baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina. Dan orang-orang yang mereka ingkar atau kafir, wa kazzabu dan mereka mendustakan bi ayatina dengan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Oke, bagus.
Berikutnya ayat berikutnya ayat ke-40 ya. Ya Ustaz. Ibu Emma ayat 40. Bismillah. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati. Yang itu ya Pak. Ya wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku. Allati an'amtu alaikum. Yang telah kuberi nikmat atas kalian. Wa ufu bi ahdi ufi bi apa? Wa aufu bi ahdi ufi dan penuhilah dengan janji ufu itu penuhi apa sempurnakan bi ba'dikum dengan Diulang Ibu. Wa aufu bi ahdi wa ufu bi ahdi itu dan penuhi ya. Ufu itu kan penuh dan dipenuhi dengan janji yang dan sempurna. Penuhilah. Nah, ya penuhilah dengan janji yang sempurna. Bi'ahdikum wa iyaya farhabun, dengan janji mereka dan takutlah kepadaku ya Pak, gitu. Ya, Oke. Wa iyaya farhabun ya. Ya. Iya apa? Iya ya. Iya ya farhabun. Iya. Kan pakai garis hitam ya, takutlah, jadi fi'il amar. Oke. Takutlah Baik, kalian bagus. kepadaku ya. Oke. Berikutnya Ibu Neneng. Bismillahirrahmanirrahim. 41. Wa aminu bima anjaltu, dan berimanlah kalian kepada yang aku telah turunkan. Musodiko lima ma'akum, yang membenarkan bagi apa yang bersama ma'akum wala takunu ma'akum bersama kalian, dan la takunu janganlah kalian menjadi awala kafirin yang pertama ingkar kepadanya. Kalau kafir, terjemahkan sama aja, kafir juga. Kan itu Indonesia banget itu. Yang pertama kafir, bihi wala tastaru, dan janganlah kalian menukarkan. Bihi apa artinya bihi? Padanya. Di dalamnya. Diulang Bu, wala takunu awwala kafirin bih. Ulang. Dari wala takunu awwala kafirin bih. Wala takunu awwala kafirin bih. Dan janganlah kalian menjadi yang pertama kafir. Bihi Ibu belum terjemahkan. Dengan kepadanya. Oke, itu yang saya tunggu tadi. Terus. Wala tastaru, dan janganlah kalian menukarkan atau jual biayati samanan kolilan, dengan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa iyaya fattakun, dan hanya kepadaku maka bertakwalah. Bagus. Oke. Berikutnya Bu Emma. Ibu Emma sudah tadi ya? Sudah. Bu Nunung. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktubul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa, dan janganlah campur adukan yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqa. Jangan lupa menyebutkan pelakunya ya. Ya. Kalian, wala talbisu, ini kan asalnya talbisu, nah kalian ini. Kaliannya itu jangan lupa sebut. Ulang. Saya ulang ya Ustaz. Wala talbisul haqqa, dan janganlah kalian campur adukan yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqa,
Dan janganlah kalian sembunyikan yang hak wa antum ta'lamun, padahal kalian benar-benar mengetahui. Oke, Ya. bagus ya. Ta'lamun, mengetahui. Tapi di sini enggak perlu pakai benar-benar, Bu. Oh gitu. Mungkin Ibu menganggapnya karena di sini ada antum ya, kalian. Terus ta'lamuna juga itu kan pola kalian itu. Tak di depan, waw nun di belakang. Jadi ada dua kalian sini. Yang pakai benar-benar itu kalau dia ini, Bu, kalau dia apa ya? Kalau dia ini kata tunjuk kemudian bagaimana tuh? Misal ada di Al-Baqarah itu contohnya ulaikahum. Ulaikahum. Itu yang pakai benar-benar itu. Ulaika kan kata tunjuk, mereka itu. Ulaikahum lagi mereka. Ulaikahum. Mereka itu humnya di sini terjemahkan benar-benar. Tapi kalau untuk yang seperti ini itu enggak usah pakai benar-benar. Biasa saja. Wa antum ta'lamun artinya padahal kalian mengetahui. Oke. Baik, lanjut Pak Sabta, ayat berikutnya kita bagi-bagi ya. Wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah kalian sholat dan tunaikan zakat dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Oke. Berikutnya Ibu Sutina ini ada? Sutina. Ada, Ustaz. Nah, coba Ibu. Atamuruna an-nasa bil birri. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan? Watan syauna. Mana mengapanya di situ mana, Bu? Mana mengapa di situ? Atamuru. Apakah? Oke, apakah? Coba pakai sesuai anu dulu. Yang kita pelajari. Itu apakah? Coba, Bu. Atamuruna. Apakah kalian apakah kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan? Oke, manusia atas manusia. Atas manusia. Bil birri, mengerjakan kebaikan. Watan syauna, sedangkan kalian melupakan. Wa anfusakum, wa antum. Anfusakum terjemahkan dulu. Anfusakum, dirimu sendiri. Kum kalian, berarti diri kalian. Iya, diri kalian. Wa antum, padahal kalian. Bagus. Itu betul. Tatsdunal kitab, membaca kitab. Membaca kitab, betul. Afala ta'qilun. Tidakkah kalian berakal? Wah, ini bagus. Tidakkah. Jadi kalau ada a, ini kan kalau diterjemahkan gini. A apakah, fa maka ya. La tidak. Dibalik saja. Maka apakah tidak. Maka apakah. Disingkat ya kan? Nah, kalian tidak. Disingkat jadi tidakkah. Maka tidakkah. Nah, maka tidakkah itu disingkat ya. Tapi aslinya itu kan ada 3 huruf di afala itu kan. Betul ya, ada tiga bukan tiga, ya 3 huruf atau 3 kata. A apakah, fa maka, la tidak. Kalau di letter leg dia secara bersusun kan kurang. Apakah maka tidak. Dibalik saja. Maka apakah tidak kalian berakal. Disingkat tidakkah. Nah, gitu ya. Tidakkah kalian berakal. Itu sudah betul tadi. Oke, cukup. Berikutnya Ibu Zuraida ada? Oke. Bu Zaida tidak ada. Oke, baik. Tadi. Ibu Eli bisa?
Suaranya Bu, Bu Eli, Ya, suaranya coba. nggak kedengeran Ustaz ya? Ya, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalam. Dan mohon tolonglah dengan sabar dan sholat. Wa inna ala kafiratun la alal khosiin. Dan sesungguhnya Dek, bukain, Dek. Tolong. kali antara orang-orang yang Salam. kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya. Yang betul, Ustaz. Illa alal. Sudah ya? Ya. Wasta'inu bis sabri was shalah. Apa tadi Bu? Wasta'inu bis sabri was shalah. Dan mohon tolonglah dengan sabar dan sholat. Betul. Wa innaha lakabiratun. Dan berat kecuali atas orang yang khusyuk. Itu orang-orang yang khusyuk ya. Oke. Oke, bagus ya. Ibu Eti lanjutkan. Maaf lagi ada gangguan dulu. Oh ya, silakan. Ya baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 46. Allazina yadunnuna annahum mulaqu Mikrofonnya Bu, diulang Bu, mikrofonnya. Mic-nya dihidupkan dulu. Iya, iya. Maaf Ustaz, lagi ada itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa antum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Allazina yadunnu annahum mulaqu. Allazina orang-orang yang yadunnu meyakini annahum bahwa mereka mulaqu akan bertemu atau menemui Rabbihim Tuhan mereka wa annahum ilaihi raji'un dan kepadanya annahum dan bahwa mereka kembali kepadanya. Oke. Ya. Baik. Oke, kita lanjut dulu. Terima kasih Bu Eti. Siapa yang belum menerjemahkan? Ibu Emma. Ya, saya. Silakan. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku. Jangan lupa sebutkan Bu. Ini kan fi'il amr ya? Iya. Kan fi'il amr itu kalau bukan kamu, kalian. Sebutkan kamu atau kalian. Ulang. Ya. Wahai Bani Israel, ingatlah kalian atas nikmatku allati an'amtu alaikum yang telah aku anugerahkan atas kalian. Gini, yang punya sebentar. Yang punya dasar bahasa Indonesia terjemahkan ke Indonesianya aja. Ini kan ada kata dasar nikmat. Ulang. Nikmat aja ya Pak. Supaya mirip ya. Tapi ada nikmatnya 2 kali Pak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang telah aku beri nikmat atas kalian dan bahwasanya wa anni fadhaltukum alal alamin, dan bahwasanya kalian telah kupenuhi atas alam semesta. Sebentar. Oke, bagus ya. Ani itu ada 2 kata di situ. Ada 3 kata. Wa itu apa? Dan aku Anna sesungguhnya bukan apakah ini. Anna dengan ya, aku. Jadi disingkat jadi Anni. Ini asalnya Bu Anna tambah ya. Ya itu kan aku. Ya. Jadi disingkat jadi Anni.
Dan Berarti aku telah penuhi. dan bahwasannya aku. Dan Ah, bahwasanya. Dan bahwasanya aku, ya. Dan bahwasanya aku telah, yang itu telah dipenuhi apa ya, atau telah memenuhi kalian memenuhi. alam semesta gitu. Ya. Selain Pakai telah kan memenuhi, pakai hijau, Pak. Pakai betul, hijau betul, betul, telah. betul. Ya. Selain memenuhi apa? Faddal itu. Lebihkan. Itu yang lebih pas. Melebihkan. Ya. Oh, lebihkan, ya. Itu yang lebih pas. Ulang. Faddal tukum berarti Dan apa? bahwasanya aku telah lebihkan atas alam semesta gitu. Kumnya kum. Melebihkan Kumnya kalian. Ya, ulang. Dan bahwasanya aku telah melebihkan kalian atas alam itu. semesta. Atas Seluruh alam semesta atau seluruh alam ya, boleh. Seluruh Ya. alam kayaknya. Alam, atau Alamin, seluruh alam. Ini kan Indonesia banget ini, alam ini, Ya, alam. ya Pak, alam, ya. hijau banget ya. Tapi kalau di terjemahan Kementerian Agama diterjemahkan apa? Umat ya? Iya Pak, itu umat. Kenapa umat? Nggak apa-apa. Itu kan alam juga itu. Seluruh alam. Tapi kan kami melihatnya bahasa Indonesia banget, jadi alam saja ya Pak. Iya, alam. Ya. Dan alam itu ya sudah masuk di situ umat. Seluruh alam. Ya. Terima kasih Pak. Di atas seluruh alam ya. Atas seluruh alam ya. Iya. Maksudnya atas seluruh alam ya. Memang Bani Israel waktu itu memang dia yang top waktu itu. Lebih ya diberikan. Waktu belum ada umatnya Nabi Muhammad ya Bani Israel yang top. Iya. Daripada umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Sulaiman, umatnya Nabi Bani Israel yang dikasih yang paling dilebihkan oleh Allah. Iya, dispesialkan sama Allah. Dari umat-umat yang lain, dari alam, itu kan alam semua namanya. Iya. Nah, tapi bisa ya kalau mau diterjemahkan umat ya itu kan sudah apa ya, sudah dihaluskan mungkin ya. Iya. Bahasanya Ibu Edri dihaluskan ya. Oke. Bagus ya. Berikutnya Ibu Pak Sabta, wattaqu yauman. Terakhir. Nanti kita ulang lagi dari atas. Silakan. Saya Ustaz ya? Iya. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin say'a, dan bertakwalah kalian pada hari di mana tidak ada manusia yang membantu dengan manusia yang lainnya ya Ustaz. Nafsun itu asalnya diri. Diri ya? Iya. Membantu diri dengan diri yang lainnya. Iya, nanti kan bisa dihaluskan misalnya maksudnya orang gitu kan. Bagaimana enaknya? Bertakwalah kalian yauman, hari kan, berarti pada hari. Pada hari. Seorang diri, Pak. Tidak apa? Dapat membela tajzi. Ya, membela ya artinya. Membela. Nafsun an nafsin. Diri dari diri. Bagaimana tuh? Gimana terjemahan? Bantu diri dari diri. Orang lain. Dari orang lain. Orang. Nafsun berarti diri sendiri, maupun dari orang lain gitu. Ya maknanya kurang lebih itu. Tapi saya mau sampaikan bahwa asalnya nafsun ini diri ya. Iya. Diri. Diri sendiri mungkin. Dari nafsin. Nafsun an nafsin syai'an. Dari orang lain. Yang lainnya. Ya. Saya. Sedikit pun. Terus wala yuqbalu lagi. Saya itu sedikit pun. Sedikit pun ya. Saya itu sedikit. Ya, saya itu sedikit pun gitu. Ya. Terus Pak, wala yuqbalu. Wala yuqbalu minha syafa'atu wala yukhaju minha adlu wala hum yunsarun. Bagus kalau dipotong lebih pendek lagi. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Syafa'atun. Wala yuqbalu minha, dan janganlah jangan bisa juga tidak. Lebih pas yang dan mana? tidak diterima kan? Diterima kan. Oh ya. Dan tidak diterima darinya syafaat. Darinya syafaat.
darinya syafa'ah apa Syafaat ya, pertolongannya? syafaat. Ya, enggak. Syafaat, Terjemahkan syafaat Yo. aja. ya, Nah, syafaat. dan tidak diterima darinya syafaat dan tidak yukhaju minha, dan juga tidak yukhaju, Tidak diterima juga ada yukhadu. Diambil tidak diterima juga atau diambil atau diterima itu ya. Dengarkan dulu pasapanya ya. Ya. Adlu adil, keadilan ya Ustaz. Wala khumyun, dan Iya. Tapi kalau diterjemahkan itu tebusan ya. Tebusan. adil, dan mereka tidak mendapat pertolongan. Dan mereka tidak ditolong. Mereka tidak ditolong. Oke. Nah, sebentar, bagus ya, bagus. Saya mau komentari bahwa lihat ya, di sini ada garis 2 merah ya. Ini pola yang baru kita pelajari tadi. Pola apa? Fi'il mudhari Majhul. Ya. Yukbalu. Yukbalu diterima. Yukhadu diambil. Ya. Oke, diambil ya. Ya. Yunsorun Tidak ditolong. ditolong. Siapa yang ditolong di sini? Yunsorun. Ada wawunun di belakang. Bani Israil Ustaz. Enggak. Dia, mereka, kamu, kalian. Yunsorun. Mereka. Ya, mereka ya. Mereka. Berarti walahum yunsorun, dan mereka tidak ditolong. Itu aslinya ya. Oke, baik, kita ulang. Bagus ya. Terima kasih semuanya. Oke, ini masih mudah ya. Oke. Ayat ke-38 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ibu siapa tadi ini ayat ini? Bu Edri ya? Ibu siapa tadi? Ibu siapa tadi ini menerjemahkan tadi? Yang mana? Ayat 38 yang paling atas. Saya Ustaz. Bapak Herman. Pak Herman. Oh ya. Qulna bitu minha jami'a. Qulna, kami berfirman. Kami berfirman. Boleh pakai boleh pakai telah, boleh juga dihilangkan. Yang penting ya. Kami telah berfirman. Ya. Atau kami Allah sama aja ya. Kami Allah telah berfirman. Ihbitu. Nah, ini kan perintah. Kalau perintah itu kalau bukan kamu, kalian. Sebutkan dia. Kalian kan? Berarti ihbitu, turunlah kalian. Nah, jangan lupa itu. Turunlah kamu atau turunkanlah kalian ya. Turunlah kalian. Kalian berdua ya, Adam dan Hawa. Ya. Turunlah kalian minha. Minha darinya jami'an, semuanya. Ya. Semuanya. Fa imma, maka adapun imma itu apa? Imma ini gabungan antara in dengan ma. Fa imma, maka jika ya. Kemudian imma. Maka jika ya'tiyannakum, datang kepada kalian minni, dariku. Minni itu min tambah iya. Dariku. Minni hudan, dariku hidayah. Ya. Faman tabi'a hudaya, maka orang yang. Begitu ya. Man itu kan orang yang, tapi boleh kita haluskan menjadi apa? Maka barang siapa. Kalau di iya kan? Kalau di Kementerian Agama itu barang siapa, itu maksudnya itu orang yang. Kalau disekejap kan orang yang, dihaluskan jadi barang siapa. Tapi kita silakan pilih yang apa? Jadi faman tabi'a, maka orang yang mengikuti hidayahku, hudaya, sama juga dengan artinya maka barang siapa yang mengikuti hidayahku, itu sama. Jadi orang yang alladzi itu atau man ya, man itu orang yang bisa diterjemahkan dengan apa? Maka siapa? Barang siapa ya. Yang penting tahu dasarnya dulu, orang yang.
Faman tabi'a hudaya, maka orang yang mengikuti hidayah, fala khaufun alaihim, maka tidak ada khaufun alaihim, ketakutan atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak. Nah, dibalik aja, diputar sedikit. Dan mereka tidak bersedih. Ya, bersedih. Walladzina kafaru, dan orang-orang Pak, kalau yang Pak Imama itu halusnya gimana, Pak? Mana fa'innama? Pak Ima. Pak Imma. Maka jika datang kepada kalian, Jika datang, Tuhan tidak ada halusnya. Jika datang pada kalian, ya, maka jika apa yang datang, apa yang maka jika apa yang datang pada kalian. Nah, itu. Maka jika apa yang datang pada kalian minni hudan, ya kan, tunjukku, ya, Pak, dariku hidayah. Oke. Makasih, Pak. Oke. Tabi'ah. Oke, lanjut ya. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir. Nah, ini disingkat ya. Kafaru itu aslinya mereka telah kafir, disingkat orang-orang kafir. Wa kadzabu, dan berdusta. Ini aslinya mereka telah berdusta, disingkat dan berdusta. Oke, karena sudah diwakili tadi di orang-orang itu. Dan berdusta, paham maksud saya? Dan berdusta di ayatina, terhadap atau kepada, di itu bisa kepada ayat-ayat kami, di ayatina. Ulaika ashabun nar. Ya, ulaika mereka itu, ya, ashab. Ashab ini kan garisnya biru, Pak. Garisnya biru. Penghuni. Aslinya kalau garisnya biru itu kan orang-orang. Orang-orang, ya. Orang-orang ya. Tapi ini polanya nanti akan kita bahas. Intinya dia ini orang-orang atau para penghuni, ya kan? Nah, kan orang-orang itu para. Ya. Orang-orang penghuni, ya, neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Khalidun aslinya adalah, kan garisnya biru, orang-orang yang kekal. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Dihaluskan jadi apa? Mereka di dalamnya kekal. Mereka di dalamnya kekal, atau mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Boleh dibalik. Sudah dihaluskan kemudian dibalik. Ini asalnya, Bu, khalidun itu orang-orang yang kekal, kan garisnya biru, orang-orang. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Dihaluskan, mereka di dalamnya kekal. Dibalik lagi supaya lebih halus. Mereka dipindah aja posisinya. Mereka kekal di dalamnya, ya. Jadi tidak bertolak belakang dengan materi-materi yang kita kasih sebenarnya. Cuma kita aja yang tahu harus tahu bahwa cara menerjemahkan tidak harus tidak harus kaku gitu loh. Paham ya? Ya. Kayak khalidun. Khalidun kan mungkin kalau ibu yang ini yang kritis mungkin akan mengatakan, Ustaz, khalidun ini kan garisnya biru, berarti orang-orang yang kekal. Dan memang khalidun ada di kamus. Harusnya saya terjemahkan mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Cuma kan kalau dalam terjemahan seperti ada yang tidak tersampaikan gitu, kayak kurang dipahami. Maka supaya mudah dipahami, mereka kekal di dalamnya, ya. Baik. Pak Ustadz, kalau satu Pak, wakazabu kan itu waktu dan ya, kazabu kan itu mereka mendustakan. Mereka telah mendustakan, sama. Mereka telah telah ini pakai ya. Jadi kita pakai teori Bapak gitu, pakai hijau telah. Betul, ya boleh. Ya, tapi kalaupun tidak pakai telah sebenarnya enggak apa-apa. Tetap juga itu maknanya sama. Juga apa-apa. Ya, mereka mendustakan. Ya, terima kasih, Pak. Cuma Ibu tahu bahwa di situ ada garis hijau yang maknanya telah. Itu adalah ilmu, ya, ilmu. Ya. Tapi kalau dalam terjemahan bisa Ibu pakai, bisa tidak, tergantung konteksnya, kan gitu. Ya, betul. Oke, baik ya. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, Udhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Udhkuru, ini kan fil amr. Ingatlah. Jangan lupa kamu atau kalian. Kalau ada waw di belakang, ingatlah kalian.
Akan apa? Nikmati. Ini jelas Indonesia banget ya. Nikmati, nikmatku. Allati yang an'amtu, aku telah nikmatkan. Ini cocok pakai telah. Ya. Ya, telah beri nikmat. An'amtu, aku telah beri nikmat, ya kan? Dari kata an'am itu kan dari beri nikmat. An'amtu, aku telah beri nikmat alaikum atas kalian. Wa aufu, ini lagi fi'il amr. Kamu atau kalian? Kamu atau kalian? Wa aufu, fi'il amr ini garisnya hitam. Amr, penuhilah Ya? kalian. Kalian dan penuhilah kalian, ya. Apa bi'ahdi, janji-janjiku atau kepada janji-janjiku. Ya kan? Ufi. Perhatikan ufi ini ada di kamus ya. Ufi itu artinya aku. Aku akan penuhi. U di situ kan aku. Garisnya merah kan akan, bisa maknanya akan kalau fi'il mudhari kan. Aku akan penuhi bi'ahdikum. Janjikum. Maksudnya janji pada kalian. Janjiku. Ya, bisa janjiku pada kalian, bisa janji pada kalian. Wa iya hanya kepada, ya kan? Ya kana abudu. Iya hanya kepada, ya lagi aku, hanya kepadaku farhabun. Ya. Maka kalian takut. Maka kalian takut. Ya. Takutlah kepada. Dibalik, dihaluskan aja. Maka apa? Takutlah. Maka takutlah kalian hanya kepadaku. Itu sudah saya balik-balik gitu. Oke? Ya. Wa aminu. Ini fi'il amr dari kata iman. Berarti wa aminu. Berimanlah kalian. Sebutkan itunya, kamu atau kalian ya. Wa aminu, berimanlah dan berimanlah kalian. Bima anzaltu. Dengan apa ya? Dengan apa yang atau kepada. Bi juga bisa kepada ya. Kepada apa yang anzaltu. Anzal dari kata nuzul, turun. Tu di belakang aku. Garisnya hijau telah. Ini cocok pakai telah di sini. Berarti anzaltu artinya telah turunkan. Aku telah turunkan. Aku telah turunkan. Musaddiqon. Ya. Yang benar, yang membenarkan. Dari kata siddiq, benar, ya kan? As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kenapa Abu Bakar dijuluki Siddiq? Karena dia orang yang pertama membenarkan kerasulannya Nabi Muhammad SAW. Ya, musaddiqon, membenarkan. Ya. Apa yang? Maksudnya Al-Qur'an yang Allah turunkan itu sifatnya dia adalah musaddiq membenarkan. Membenarkan ya. Membenarkan apa? 5 ma'akum. Ya. 5 ma'akum. Apa yang ma'akum bersama kalian. Bersama kalian. Maksudnya apa ini, Bu? Maksudnya tadaburnya apa? Maksudnya berimanlah kepada Al-Qur'an, ya kan? Kan orang Bani Israel itu tidak beriman sama Al-Qur'an kan? Allah bilang apa? Dan berimanlah kepada yang aku turunkan. Maksudnya apa yang Allah turunkan? Al-Qur'an. Musaddiqon, karena Al-Qur'an ini musaddiqon, membenarkan ya. Apa yang bersama kalian? Bersama kalian ya. Maksudnya apa yang bersama kalian maksudnya? Taurat. Iya. Iya. Yang sebelumnya. Al-Qur'an itu membenarkan apa yang sama kalian, Taurat itu. Wala takunu. La di sini jangan ya. Dan janganlah. Perhatikan. Takunu ini kan garisnya merah. Iya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz kok ada waw di belakang? Biasanya ada nunnya juga di belakang. Kalau fi'il mudhari itu nggak ada yang ada waw saja loh, pasti ada nun. Fi'il mudhari coba ingat. Takunu, iya. Jadi gini, fi'il mudhari itu kadang muncul di Al-Qur'an dihilangkan nunnya, tapi sebenarnya sama dengan ada nun ya. Takununa atau takunu. Jadi jangan kira ini fi'il amr ya. Jangan kira ini fi'il amr. Bukan. Kan mungkin kalau dilihat ya ini fi'il mudhari, tapi kalau fi'il mudhari kok ada wawunya? Biasanya ada nunnya kalau kalian menjadi. Ya kan gitu kan? Makanya saya sampaikan kadang-kadang hilang nunnya. Tapi bisa kita kenali dia fi'il mudhari dari garisnya. Iya. Ya. Jadi dari garisnya kan merah fi'il mudhari berarti. Ya.
di buku sekejap itu kadang kalau muncul itu takununa garis miring takunu, itu sama artinya maksudnya. Kalian menjadi. Ya, kalian menjadi. Berarti wala takunu, dan janganlah kalian menjadi. Nah, dan janganlah kalian menjadi kan? Awwala kafirin bihi. Awwala berarti yang pertama. Yang pertama. Kafir Pertama. terjemahkan kafir aja. Nggak usah bilang ingkar. Memang terjemahan kafir itu ingkar. Tapi saya sudah katakan yang Indonesia Kafir. banget. Indonesia. Indonesia, ya. Dan Yang jangan pertama menjadi kafir. pertama kafir kepadanya. Kepada Al-Quran itu ya. Ya. Muncul lagi nih Pak fi'il mudhari yang bentuknya dihilangkan nunnya. Tapi sekali lagi sama aja ini dengan Nunnya, bunyi tashtaru. tashtaruna. Jadi di sini tashtaru sama dengan apa? Tashtaruna. Tashtaruna. Ada na sebenarnya ya. Cuma ini kalau ini pembahasannya ada di pelajaran Nahwu Shorof ini ya. Kenapa hilang nunnya? Tapi saya mau sampaikan ini fi'il mudhari. Wala tashtaru. Ini ada siapa di sini kalau tashtaruna ada kalian ya. Tashtaru. Ya. Dan janganlah kalian menukar. Ya. Menukar bi ayati. Tashtaru itu masih gandengannya bi ya. Jadi bi berdiri sendiri tidak berdiri sendiri, dia tidak diterjemahkan, langsung aja. Wala tashtaru bi ayat, dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku. Ayati. Jadi patokannya itu adalah ayati. Kenapa bi-nya tidak diterjemahkan? Karena kurang cocok. Pertama kurang cocok. Dan janganlah kalian menukar dengan ayat-ayatku. Langsung aja. Dan janganlah kalian menukar ayat-ayat. Tamanan qalila. Ya. Dengan harga. Samanan ini kan harga. Berarti dengan harga yang qalila. Qalila itu sedikit. Atau murah. Sedikit. Wa iya. Iya kan sudah ada di Al-Fatihah. Hanya kepada ya, ada tambahan ya lagi kepadaku. Ya, berarti dan hanya kepadaku fattakun dari kata takwa. Ya. Ini fiil ini fiil amr ya. Kalian bertakwa, dihaluskan wa iya ya fattakun, dan bertakwalah kalian hanya kepadaku. Ya, dihaluskan kemudian dibalik ya. Wala talbisu. Ini muncul lagi nih fiil mudhari tapi dihilangkan nunnya. Tapi sebenarnya dia sama dengan talbisuna. Kalian mentalbis, kalian apa? Lebih campur adukan. Mentalbis yang hak dengan yang batil. Jangan kalian mencampur yang hak dengan yang batil. Ini Indonesia banget ini, hak batil. Wataktumu, ini asalnya juga wataktumuna ya. Fi'il mudhari ini. Dan kalian sembunyikan. Wataktumul haqqo. Kalian menyembunyikan ya, taktumul haqqo, dan ini masih nyambung ya dari larangan tadi, walaupun tidak disebutkan lagi lah di sini, tapi maknanya itu dan jangan tetap ada jangannya ya kan? Kan dari awal jangan kalian mencampur adukan yang hak dan yang batil. Wataktumu, dan kalian menyembunyikan yang hak. Dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian ya. Bisa juga maknanya dan jangan kalian menyembunyikan yang hak. Ya. Jadi larangannya itu kan di sini nggak ada, kan nggak ada di sini lah ya. Iya, nggak ada. Tapi dari maknanya itu bisa nyambung dari sebelumnya. Betul. Kan pertama jangan menyepuradukan yang hak dan yang batil. Kemudian wataktumul haqqo, berarti maksudnya jangan juga kalian dan jangan menyembunyikan yang hak. Padahal bisa disempurnakan dengan padahal Ustaz itu Ustaz. Padahal coba kalau padahal bagaimana? Padahal kalian mengetahui. Iya, yang setelahnya. Oh, itu setelahnya. Ini wataktumu ini yang wataktumu. Wa antum ta'lamun. Ini padahal. Wah, di sini lebih pas padahal. Paham ya? Iya. Wa antum ta'lamun ini jelas. Dan padahal kalian mengetahui. Ta'lamun ini kan mengetahui. Tidak perlu pakai benar-benar ya, karena ini maksudnya hanya satu kali saja terjemahannya. Enggak usah, Renmar.
Ya. Paham Ibu-ibu? Ya, paham. Oke. Jadi Insya Allah. terjemahannya, jangan kalian mencampur adukan yang hak dan yang batil, dan jangan. Tetap ada jangannya ya, karena dia ngikut dari sebelumnya. Iya. Walaupun tidak ada la di sini, di sebelum taktumu itu nggak ada la, tapi dari makna yang kita pahami adalah karena sebelumnya Jelas. larangan, maka taktumu juga maksudnya jangan menyembunyikan yang benar atau kebenaran, yang hak. Nah, terjemahkan hak saja, hak itu kan benar ya. Padahal kalian mengetahui. Wa aqimus shalah. Nah, ini jelas, ini fi'il amr ya. Fi'il amr. Memang waw dan berarti kalian ya. Aqimu dari kata qiyam, qiyam. Qiyam itu kan mendirikan, qiyamul lail. Wa aqimu, ayo. Dan salat. Aqimu. Kan qiyam itu kan mendirikan, qiyamul lail, ya kan? Berarti aqimu dan garisnya hitam. Aqimu dan dirikanlah. Kalian. Kan kalian, kan pasti ada kaliannya. Dan dirikanlah kalian. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah kalian salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah kalian. Tetap ada kalian ya. Nah, boleh Ibu sebutkan kaliannya, boleh juga enggak, karena sudah diwakili. Dan tunaikanlah zakat. Oke. Warka'u, ini fi'il amr lagi nih, fi'il amr. Arka'u dari kata ruku'. Dan ruku'lah kalian. Nah, ini bahasa Indonesia kan? Dan ruku'lah kalian ma'ar raki'in. Bersama orang-orang yang ruku'. Nah, ini pelajaran orang-orang yang ruku'. Betul. Ya, kan rokiin dari kata ruku, garisnya biru kan orang-orang. Orang-orang kan? Iya. Ini pola isim fa'il. Orang-orang yang ruku. Dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Apa maksudnya, Pak? Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Yang beriman. Ayo, kira-kira berjamaah, sholatnya bagus. berjamaah. Bagus, itu maknanya. Sholat berjamaah. Ya. Jadi ada sebagian ulama mengatakan wajib yang mengatakan sholat bagi laki-laki berjamaah itu wajib di masjid berdasarkan hadis ayat ini. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku ya. Baik. Atamuruna an-nasa bil birri. Itu apakah? Ta'muruna ini fi'il mudhari, tak di depan waw nun di belakang, kalian. Ta'muru ini Pak dari kata Indonesia Pak, amar ma'ruf. Amar itu kan baik. Perintah ya, amar ma'ruf ya kan, memerintah kepada yang ma'ruf. Perintah. Ta'muruna sudah ada kaliannya di situ. Ta'muruna, apakah kalian memerintahkan an-nasa manusia bil birri ya, dengan kebaikan. Berbuat kebaikan. Watan sauna anfusakum. Dan kamu lupa. Dan kalian, jangan lupa ini ada kalian. Dan kalian melupakan. Dan kalian melupakan anfusakum, anfus diri-diri kalian. Diri kalian. Wa anfusakum wa antum tatlunal kitaba. Dan kalian membaca. Lebih pas padahal. Wah, di sini padahal. Padahal kalian tatluna. Sebentar, tatluna itu memiliki dasar dalam bahasa Indonesia, tatluna dari kata tilawah. Tilawah itu kan membaca. Nah, kalau sudah jadi kata kerja jadi tatluna, tilawah. Membaca. Wa antum tatlunal kitaba, padahal kalian membaca kitab. Ya. Afala ta'qilun. Disingkat afala ini jadi apa? Tidakkah? Maka tidakkah? Maka tidakkah? Ini kan kalau diterjemahkan maka apakah tidak, disingkat jadi apa? Maka tidakkah? Maka tidakkah ta'qilun? Ta'qilun ini ada kaliannya di sini. Kalian berakal. Dari kata dasar akal. Apakah kalian tidak berakal? Nah, coba Bapak Ibu. Berdasarkan ayat ini, berarti kita gimana tuh? Agak sulit kita kerjakan kayaknya ini. Jangan apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik sementara kalian tidak sementara kalian merupakan diri kalian? Ya. Kira-kira maknanya bagaimana? Berarti kalau kita belum kerjakan, kita nggak boleh ajak orang gitu. Kan kita belum kerjakan. Allah bilang, apakah kamu nggak berakal? Ayo, siapa yang bisa jawab? Atau ada perinciannya?
Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, berarti kalau saya belum kerjakan, saya nggak bisa ngajak orang dong. Karena di sini Allah bilang, apakah kalian menyuruh orang berbuat baik sementara kalian tidak? Atau boleh kita ngajak orang walaupun kita belum kerjakan, misalnya apa? Boleh nggak? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Maksudnya mungkin artinya berdosa kalau kita ngajak orang, menyuruh orang kebaikan sementara kita belum melakukan hal itu. Berdasarkan ayat ini, berarti kita nggak bisa dakwah dong kalau kita belum kerjakan, atau gimana? Ya, berarti kita harus mengerjakan dulu, menjadi beriman dulu kitanya. Enggak harus beriman tentang amalan-amalan. Ya, misalnya maksudnya melakukan amalan-amalan yang diperintahkan itu mungkin sebelum menyuruh orang lain. Ya, itu dia. Berarti kalau dia menyuruh orang lain tapi belum mengerjakan, boleh nggak? Tidak boleh. Boleh, Tidak boleh. Jangan mungkin di sini jangan atau apa ya? Nggak bagus aja mungkin. Nggak bagus aja. Nggak boleh, Ustaz. Ya nggak boleh kali nggak, karena sementara melupakan diri sendiri. Jadi kata Allah, kalau kita menyuruh sholat berarti kita harus sholat dulu. sholat dulu gitu. Oke, baik, sudah bagus. Baru menyuruh orang lain. Gini, Bu. Gini, di sini ulama merinci. Ya. Kalau perkara yang wajib kayak sholat, ya, itu ibu kerjakan dulu baru suruh orang lain. Iya. Artinya apa? Artinya kalau ibu tidak kerjakan, kemudian suruh orang lain, itu boleh. Tapi ibu dapat dosa. Ya kan? Nah, maksudnya jangan sampai kita menyuruh orang lain, tapi kita nggak mengerjakan. Karena wajib juga bagi kita itu. Iya. Nah, makanya Allah bilang, apa kalian nggak berakal? Seperti itu kan? Nyuruh orang sholat, tapi kalian nggak sholat. Iya. Nah, bukan berarti tidak boleh, kalau misalnya orang belum mengerjakan, bisa dia belum sholat, ya, atau dia tidak sholat, kemudian dia tidak menyuruh orang, tidak juga menyuruh orang lain, ya. Nah, beda dengan amalan-amalan yang sunnah, hukumnya yang sunnah. Anggaplah ibu belum pernah sholat malam, tapi ibu menyuruh orang sholat malam, menganjurkan, bahkan mungkin memberikan materi tentang sholat malam. Padahal ibu belum pernah mengerjakan, tapi kan hukumnya sunnah. Maka ini tidak masuk dalam celaan di sini. Apakah kalian tidak berakal? Ya, yang masuk celaan itu adalah kalau sesuatu itu yang wajib. Memang wajib. Ayo, wajib, kamu harus pakai jilbab. Kan sudah wajib juga kita pakai jilbab. Perempuan kan, kalau dewasa. Masa kalian nyuruh dia pakai jilbab, kemudian kamu sendiri tidak pakai jilbab? Allah bilang, apakah kalian tidak berakal? Nah, gitu kan? Oke, nah, ini sama dengan yang dilakukan oleh Bani Israel. Ya, mereka menyuruh manusia begini-begini, tapi mereka sendiri tidak mengerjakannya. Ya. Oke, lanjut. Wasta'inu bis-sabr. Paham nggak maksud saya tadi? Ya. Ya. Jadi kalau wajib bagi kita, ya, kita suruh orang lain, kita tidak melakukannya, maka kita berdosa, double dosanya. Ya, dapat celaan di ayat ini, kemudian ya dosa karena tidak mengerjakan. Kalau amalannya sunnah, walaupun kita belum kerjakan, boleh kita suruh orang. Misalnya puasa Senin Kamis, itu kan amalan. Kita suruh anak kita, ayo nak puasa Senin Kamis, puasa Daud. Itu kan hukumnya apa, Sunnah. Walaupun kita belum mengerjakannya, bahkan tidak mengerjakannya, tidak masuk dalam celaan ini. Karena memang hukumnya sunnah. Apalagi kalau niatnya mendidik, membina. Ya, tapi tentu kita niatkan ketika kita menyuruh orang lain, itu memotivasi diri kita. Jadi ini jangan menjadi alasan, Ustadz, kalau begitu saya nggak mau berdakwah, saya nggak mau nyuruh-nyuruh orang. Nggak apa-apa yang nyuruh orang juga kita nggak ngerti. Ya kan? Jadi kan itu jadi kan itu motivasi. Kalau kita nyuruh orang, saya menyampaikan ini, harusnya saya juga dulu. Paham ya? Redaksinya sama ya, Ustadz ya, di surat As-Saff ya, Ustadz ya. Ayat 2. Coba bagaimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, lima taquluna, mengapa kalian mengatakan sementara kamu tidak mengerjakannya. Sementara kalian tidak mengerjakannya. Itu sama maknanya itu, Pak. Sama ya redaksinya ya. Sama maknanya sama.
Di surat Shaf di ayat 2 ya. Ya, As-Saff ya. Oke, lanjut ya. Wasta'inu, dan ini garisnya hitam berarti perintah. Wasta'inu, dan minta tolonglah ya dengan sabar dan mintalah pertolongan. Mintalah pertolongan ya. Sholat dan sabar. Tentu kalian ya dengan sabar dan sholat, maksudnya minta tolong sama Allah dengan apa? Dengan cara bersabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat. Ya, sabar dengan sholat ini apa hubungannya, Bu? Kenapa? Kok bisa sabar dengan sholat? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nanti dapat hadiah dari Ismail. Kenapa? Kenapa, Bu? Dan wasta'inu bisabri wassalah, dan minta tolong ya. Minta tolonglah kalian. Mintalah pertolongan ya. Bisab dengan sabar dan sholat. Maksudnya minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa? Apa hubungannya sabar dengan sholat? Siapa yang bisa jelaskan? Nah, jadi begini, Bu. Jadi dua-duanya ini adalah pekerjaan yang berat. Ya. Sabar dengan sholat itu adalah amalan yang berat dua-duanya. Ya. Tapi dia adalah kalau kita bisa kerjakan, maka ini adalah keutamaannya sangat besar ya. Sholat itu kata Nabi dalam hadisnya itu adalah nurun. Sholat itu adalah nur. Nur itu artinya cahaya. Ya. Kemudian wasabru, dan sabar itu dia. Sabar itu juga adalah cahaya. Ya. Cuma kalau sabar Nabi pakai dia. Dia itu sabar tapi ada panas-panasnya. Ya. Karena memang orang yang bersabar itu kan dia menahan amarah. Ya, makanya kalau bulan itu bukan disebut dia. Kalau bulan itu cahayanya itu disebut dengan nur. Cahaya karena dia lembut, enak kan? Nur. Tapi kalau matahari itu beda cahayanya. Dia cahaya tapi juga ada panasnya kan? Nah, itu dia. Dan sabar itu dia. Ustaz? Kalau matahari itu kan cahaya, mengeluarkan cahaya. Cuma dia ada dengan disertai panas. Ya, panas. Apa namanya? Maksudnya ini adalah dua amalan yang berat. Ya, sholat itu kan lihat banyak orang yang nggak sholat. Ya, tapi kalau orang sudah sholat, itu dia rasakan seperti ada cahaya dan apa ya, kesyahduan gitulah ke malam, seperti ada cahaya bulan yang ada cahaya tapi dingin gitu, adem, lembut ya, sejuk kan, damai. Damai gitu. Sabar itu juga cahaya. Artinya kalau kita bersabar atas segala apapun musibah, itu juga adalah cahaya, walaupun lebih berat lagi daripada sholat ya, dalam artian ada amarah yang harus kita kita berdamai dengan dia ya. Seperti itu ya. Maksudnya juga adalah kita bersabar di atas ketaatan sama Allah ya. Jadi anjuran bersabar itu ada dalam Al-Quran, karena memang ya kita ini harus bersabar atas musibah, bersabar atas perintah-perintah Allah, bersabar atas larangan-larangan Allah. Ya. Bersabar atas ujian. Kita lanjut ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wa innaha, dan sesungguhnya itu kembali ke salat ya. Dan sesungguhnya dia salat ya. Sungguh. Lah di situ sungguh, kabiro itu berat. Ya. Illa 'alal khashiin, kecuali atas khashiin, dari kata khusyuk. Garisnya biru, orang-orang. Berarti orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk. Masya Allah ya, ayat ini luar biasa, Bu. Allah bilang apa? Sholat itu sungguh berat. Memang berat, Ibu. Buktinya mana kalau sholat itu berat? Buktinya, Bu, Nabi Musa aja bilang itu berat. Ingat nggak waktu Nabi Muhammad diundang ke langit dalam perjalanan Isra Mi'raj ya? Nabi Muhammad pertama menerima sholat berapa waktu sehari semalam untuk umat Nabi Muhammad? Ya. Berapa waktu, Bu? Waktu pertama kali Nabi Muhammad dapat perintah sholat berapa waktu sehari semalam awalnya?
50 waktu sehari semalam. Sudah, Nabi Muhammad turun tuh ke langit ketiga. Ketemu dengan Nabi siapa? Ketemu dengan Nabi siapa waktu Nabi Muhammad turun? Ingat nggak? Ketemu dengan Nabi Musa. Ketemu dengan Nabi Musa, terus Nabi Musa bilang, iya, ketemu. Terus Nabi Musa tanya, ya wahai Muhammad, kamu dapat oleh-oleh apa dari Tuhanmu, dari Allah? Kata Nabi Muhammad, aku dapat perintah sholat 50 waktu sehari semalam. Kata Nabi Musa, oh, kata beliau Balik itu, lagi. iya balik lagi, itu berat itu bagi umatmu. Berat. Itu berat. Nah sudah, akhirnya Nabi balik lagi sampai 9 kali, ya kan? Karena kata Nabi Musa itu kembali lagi, minta lagi kekurangan, minta lagi dispensasi. Akhirnya sampai terakhir jadi 5. Nabi Musa bilang apa? Berat. Dan betul, Allah bilang di sini apa? Berat juga ya. Dan sesungguhnya sholat itu kabiroh, sungguh berat. Ya kan? Dan memang banyak orang yang nggak sholat hari ini. Karena apa? Nggak sholat. Karena orang-orang yang sholat itu kan memang betul-betul orang-orang yang digerakkan oleh imannya. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, siapa orang-orang yang khusyuk itu, Bu? Ini dijelaskan, orang-orang yang khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin bahwasannya mereka berjumpa dengan Tuhan mereka. Maksudnya mereka yakin bahwa akan ada hari kebangkitan. Akan ada surga neraka. Itu orang-orang yang khusyuk. Kalau orang tahu bahwa akan ada hari kebangkitan, maka dia nggak akan berat sholat. Apalagi yang pertama dihisab pada hari kiamat itu bukan zakat, bukan puasa, tapi apa? Sholat. Sholatnya. Ya. Wa annahum ilaihi rojiun, dan bahwasannya ilaihi kepadanya rojiun. Kembali. Rojiun ini orang-orang kembali, maksudnya, dan bahwasannya apa namanya? Kepadanya ya rojiun. Iya, mereka kembali. Jangan bilang di dulu supaya nggak bercampur pelajarannya. Mereka kembali. Orang-orang itu kembali ya. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kalian nikmatku allati yang an'amtu, aku telah bernikmatkan alaikum atas kalian, wa anni, dan bahwasannya aku faddaltukum, aku telah melebihkan kalian alal alamin, atas seluruh alam. Atas seluruh alam. Di sini Allah menyebut nikmatnya, Bu. Ya, Allah sebut-sebut terus nikmatnya kepada Bani Israel. Ya, berarti kalau ada yang mungkin ada yang bilang, kok Allah nyebut-nyebut nikmat, bukannya nggak boleh kalau sudah ngasih nikmat disebut-sebut. Tapi kalau Allah sering menyebut-nyebut kepada Bani Israel bahwa nikmatku banyak aku kasih kepada kalian. Nah, jadi jawabannya kalau Allah boleh, terserah Allah mau sebut-sebut nikmatnya boleh. Yang nggak boleh itu kalau sesama manusia. Kalau ibu sudah kasih ke orang, ya sesuatu itu harusnya ibu lupakan, tidak boleh diingat-ingat. Apalagi kalau sampai ibu mengungkit-ngungkit, dia tadinya bagus, kemudian mulai tidak menghargai kita, ya kita sebut-sebut, wah dulu kamu begini susah, kemudian saya bantu begini-begini, itu nggak boleh. Ya, jadi jangan disamakan ya. Kalau Allah kepada makhluk itu terserah Allah, ya. Tentu di sana ada hikmah, dan Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Tapi kalau manusia dilarang, jangan kalian menyebut-nyebut nikmat, ya. Nah, karena amal-amal kalian akan batal. Ibu pernah ngasih orang 100.000, jangan pernah diungkit-ungkit, lupakan saja. Mau dia balas atau enggak itu urusannya, ya. Jangan pernah diungkit karena amalannya nanti yang tadi sudah dicatat 100 malah dihapus lagi 100-nya, ya. Nah, paham ya maksud saya, Bu ya? Ya. Oke, kemudian wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafs syai'a, dan takutlah pada hari yang tidak ada pembelaan. Tidak ada ya, la tajzi, tidak ada pembelaan, ya, nafsun an nafsin, ya, diri dari diri, maksudnya antara individu dari individu, antara manusia dengan manusia lainnya, sedikit pun, sesuatu pun. Artinya orang, makanya pernah dengar istilah nafsi-nafsi? Sendiri-sendiri, ya kan? Nafsun an nafsi, masing-masing. Ya, nggak ada
nggak ada dulu yang kolega-kolega kita, kemudian partner bisnis kita, nggak ada hubungannya lagi. Makanya ya masing-masing harus punya amalan, ya. Kalau di dunia masih bisa saling tolong menolong, bahkan sekarang ya, kalau punya orang dalam ya selesai, punya duit yang tadinya harusnya hukuman mati bisa bisa di apa istilahnya itu kalau dapat apa? Seumur hidup. Iya, seumur hidup bisa jadi berapa tahun, itu gampang diatur. Kalau di sana nggak bisa sendiri-sendiri. Satu-satunya pengadilan itu ya Allah hakimnya di situ. Ya. Iya. Oke. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidak diterima darinya syafaat. Artinya syafaat itu syafaat itu apa ya? Syafaat ya. Tolong. Ya, misalnya ibu mau daftar PNS, ya, kemudian ibu punya orang dalam atau atasan yang kenal ibu, ya, misalnya tidak diterima, lalu kemudian ibu bagus cara lobby-lobbynya, ya, kemudian dikasih syafaat, yang tadinya nggak diterima, tapi karena dapat rekomendasi dari direktur ini, dari orang ini, ya kan, akhirnya diterima. Ini namanya syafaat. Kalau di akhirat, la yuqbalu minha syafa'ah. Nggak ada lagi tuh yang namanya syafaat-syafaat kayak di dunia. Syafaat itu hanya dari Allah satu-satunya. Bahkan Nabi Muhammad itu bisa kasih syafaat, tapi harus atas izin Allah. Jadi jangan kira Nabi Muhammad semaunya ngasih syafaat. Ayo, mana umatku yang saya mau kasih syafaat? Enggak, Nabi Muhammad datang dulu kepada Allah minta izin. Ya Allah, aku mau kasih syafaat kepada seluruh umatku. Nanti Allah izinkan. Ya, angkat kepalamu dan berikan syafaat mereka. Artinya apa? Ada. Makanya jangan lupa terus bersolawat kepada bersolawat kepada Rasul. Rasul SAW, ya. Wala yu'khadhu minha adl, dan tidak diambil darinya busan. Nggak ada sogok menyogok, nggak ada. Ya. Nggak ada yang nebus. Nggak ada yang bisa menebus. Ya, semua sendiri-sendiri. Walahum yunsorun, dan mereka tidak tidak ditolong, ya, maksudnya tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Dari Allah. Ya. Nah, makanya kembali lagi, kuncinya dua saja, Bu. Beriman, jangan lupa amal soleh. Beriman, amal soleh. Insya Allah itu menjadi kunci kebahagiaan, ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, tugasnya pekan depan ini lagi satu halaman berikutnya, ya. Yes. Ayat 49 sampai 7. Sampai 57 ya. 57. Ayat 49 sampai 57. 57. Dah. Kemudian setelah itu 6 wazan. 6 wazan. Pilih salah satu tadi. Iya, pilih salah satu. Wazannya dulu. 6 wazannya. Iya, 6 wazan lengkap. Ada di bukunya itu 6 wazan, bukan 4 wazan, tapi 6 wazan. Ya. Ya, berapa wazan? 6. Ya, oke. Seperti itu ya. Wazan dari satu kata ya, Ustadz. Iya, satu kata. Habis. Ya, oke. Ustaz. Ya. Ma'eta jezi ini kan di kamus hitam. Saya cari-cari itu nggak ada. Jadi ibu udah. Ada yang dapat itu tajzi wala tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ada yang dapat kan? Apa Ustaz? Ya, ada tajzi. Bu Eti. Ada di halaman 26 ya? 26 taji ya? Yang la taji gitu? Taji nafsun gitu? Iya. Tajinya kalau nggak salah coba dilihat. Apa Bu? Mana ya? Coba.
Adanya tuh jeza. Jeza kali ya. Ada nih. Nanti saya kirim di grup, Bu. Saya buka dulu bukunya. Nanti saya Udah ketemu. Oh, sudah. Udah. Di halaman 26 ya. Ada ya, ya. Kemarin berhari-hari nyari nggak ketemu. Ya itulah kita kalau sama-sama. Ada yang Kalau parhabun, saya udah dapat. Parhabun tuh irhabun adanya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jangan lupa tugasnya. Ya, waktunya cukup lama 1 pekan ya. Silakan latihan terus ya. Kemudian 6 pilih satu kata 6 wazan ya. 6 wazan dari satu kata ya Ustaz. Ya, pilih satu kata. Ya. Ininya dulu, polanya dulu, pakai fa'ala dulu kayak biasa, habis itu pilih satu kata juga dirubah ke 6 wazan ya. Ya, oke. Oke. Baik, saya rasa cukup ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah bermanfaat dunia dan akhirat ya. Semoga kehadiran kita, kesabaran kita dalam belajar ini menjadi saksi nanti di hari kiamat, insya Allah. Ya Allah, amin. Ya Allah. Saksi ya, yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari pertimbangan amal nanti, insya Allah. Amin. Ya, semoga Allah berikan kita kekuatan dan sampai menuntaskan pelajaran kita, insya Allah ya. Masih ada, ini pertemuan ke-14, masih ada sekitar 6 atau 7 pertemuan lagi. Selesai level 1 ya. Amin. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ya, selamat beraktivitas ya, selamat berakhir pekan. Ya, berakhir pekan, weekend ya. Masya Allah. Semoga sama-sama ya, Ustaz. insya Allah. Ya, Sampai kita berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi pekan depan. Dengan doa kafaratul majelis ya, namanya Ibu-ibu. Ya, Bu. Siapa? Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa. Semoga bermanfaat butiran ilmu pagi hari ini ya. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam ini. Bapak-bapak